Selamat siang Bu Oro, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada Felix Pugiarto, ada Gregorius Satrio, ada Jevon Dias Putra, ada saya Angelica Audrey, kemudian ada Andres Pratama Dewangga. Berikut merupakan logo dari produk kami. Kata kamsia kami ambil dari bahasa Hokkien yang artinya terima kasih. Alasan kami mengambil kata ini sebagai brand kami adalah karena kami ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap pelanggan kami, walaupun kami tidak bisa berterima kasih secara langsung. Tetapi brandingan kami telah mewakili untuk mengucapkan terima kasih ke konsumen kami yang telah membeli produk dari kami. Yang pertama, kita akan membahas mengenai customer problem atau masalah yang ada pada masyarakat yang mempelopori usaha bisnis kami ini. Permasalahan yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi makanan yang bergizi. Dapat kita lihat saat ini banyak muncul makanan-makanan cepat saji yang justru kurang bergizi seimbang, misalnya seperti daging ayam yang diberi suntikan hormon yang akan mempercepat pertumbuhannya, dan itu akan menyebabkan efek samping pada manusia yang memakannya, yaitu kurangnya stabil hormon pada tubuh. Hal itu juga memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang kedua, yaitu susahnya membujuk anak-anak untuk tidak pilih-pilih makanan. Kita juga menyadari bahwa dalam usia perkembangan anak ini sangatlah penting bagi para orang tua untuk selalu memperhatikan asupan makanan yang bergizi. Sayangnya tidak semua anak-anak menyukai sayuran karena mungkin rasanya kurang enak atau pahit dan sebagainya. Kedua hal tersebut menjadi penyebab permasalahan yang ketiga, yaitu sulitnya menemukan makanan snack yang tidak hanya enak namun juga bergizi seimbang. Karena kurangnya kesadaran terhadap makanan yang sehat ini, masyarakat cenderung kurang memperhatikan komposisi makanan yang mereka konsumsi, sehingga banyak maraknya snack yang tidak sehat. Dan dari permasalahan ini, kami tertarik untuk mengembangkan ide bisnis makanan ringan yang dapat menjadi alternatif yang lebih menyehatkan. Kemudian terdapat permasalahan lainnya, yaitu variasi snack yang cenderung berkutat pada snack tertentu. Kami juga mengatasi masalah tersebut dengan memberikan varian rasa yang enak dan gurih yang tentunya tidak akan merusak gizi dari sayuran tersebut. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah produk. Jadi produk kami ini merupakan makanan ringan atau cemilan berupa keripik dari daun bayam. Produk kami ini diolah dengan cara higienis, tentunya tidak memakai bahan-bahan pengawet ataupun bahan-bahan instan. Produk kami ini dapat bertahan lama sehingga konsumen tidak terlalu khawatir akan masa expired atau kadaluarsa produk kami ini. Selain itu, keripik bayam kamsia ini memiliki cita rasa yang khas dan tentunya dibanderol dengan harga yang terjangkau. Jadi dapat dibeli oleh semua kalangan konsumen. Baik, selanjutnya. Ya, baik. Market target kami adalah anak-anak usia 7 sampai 11 tahun, remaja usia 12 sampai 25 tahun, dan dewasa usia 26 sampai 40 tahun. Di sini kami menunjukkan diagram lingkaran yang kami buat, itu merupakan target pasaran kami, di mana 20% itu kami targetkan kepada anak-anak. Mengapa hanya 20%? Karena anak-anak usia 7 sampai 11 tahun itu masih cenderung belum terlalu menyukai cemilan yang uh, bergizi seperti itu. Masih penasaran. Kalau kemudian pada remaja kami menargetkan lebih besar, yaitu 45%, karena remaja di usia 12 sampai 25 tahun itu cenderung suka um, ingin membeli suatu makanan ringan yang juga sangat sehat menurut mereka. Nah, dari situ kami targetkan 45%. Kemudian dewasa kami targetkan 35%. Di situ karena
dewasa ini cenderung oleh mungkin ibu-ibu yang sudah memiliki anak membeli keripik kami untuk anak-anaknya. Nah, next. Nah, kemudian pada harga yang kami berikan di Kamsia bisnis kami ini, bisnis keripik bayam ini, kami menargetkan yaitu 200 gram dengan harga 15.000, 500 gram dengan harga 27.000, dan 1 kilo dengan harga 50.000. Di mana packagingnya kami buat menarik, nantinya seperti gambar yang di sebelah kiri. Kemudian kenapa kami memilih 200 gram, 500 gram, dan 1 kilo? Itu merupakan teknik marketing kami agar menarik pelanggan dengan mereka melihat harga yang sangat terjangkau dengan membeli 1 kilo dengan harga 50.000, mereka akan berpikir lebih baik membeli 1 kilo daripada membeli yang 500 gram karena mereka akan mendapat untung dari harganya juga. Next. Nah, produk kami ini kami distribusikan melalui nanti salah satunya adalah toko oleh-oleh di mana yang mungkin tersebar di daerah-daerah pusat kami nantinya, di mana kemudian akan kami kembangkan juga offline store yang menjadi pusat dari bisnis kami, di mana semua pelanggan kami bisa membeli di offline store kami juga. Kami juga melakukan distribusi melalui Instagram, Facebook juga bisa, itu melalui media sosial. Dan kemudian kami juga menggunakan platform belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi ke depannya yang akan kami distribusikan. Next. Untuk selanjutnya itu adalah differentiation. Perbedaan dari produk kami dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lain itu, yang pertama itu bahwa produk kami keripik bayam ini menggunakan bahan-bahan makanan yang bersih dan tidak mengandung menggunakan pengawet. Dan yang kedua, adanya garansi produk bagi para reseller jika ada kerusakan pada produk. Yang ketiga, kita memberikan varian rasa seperti original, asin, dan pedas. Ini untuk memberikan pilihan bagi para pembeli agar para pembeli tidak bosan dengan rasa yang seperti itu saja. Terus yang terakhir adanya sistem yang menguntungkan bagi para reseller. Jadi kita ini memberikan berbagai sistem gitu untuk supaya para reseller itu mau menjual produk kami dan pastinya itu akan menguntungkan bagi mereka. Next. Berikutnya adalah social impact. Yang pertama itu lapangan pekerjaan. Dengan adanya bisnis keripik bayam Kamsia ini, tentu saja kami membutuhkan banyak pekerja. Sehingga kami melakukan open recruitment, sehingga orang yang tadi sebelumnya pengangguran, karena kami membutuhkan para karyawan, akhirnya mereka yang pengangguran ini memiliki pekerjaan sebagai karyawan kami. Yang berikutnya, keripik bayam Kamsia ini sebagai inovasi baru yang terbuat dari bayam. Karena biasanya keripik itu bukan dari bayam, misalnya ada tempe dan bahan-bahan lain. Selanjutnya, pemanfaatan lain dari bayam. Mungkin orang-orang di luar sana masih belum tahu kalau ternyata bayam itu bisa diolah menjadi keripik. Makanya kami memilih bayam ini untuk dimanfaatkan sebagai keripik. Next. Selanjutnya adalah vision atau visi dari perusahaan kami. Itu yang pertama itu tersebar di seluruh provinsi di Indonesia maupun daerah kota atau daerah desa. Terus yang kedua itu membuat cemilan yang sehat dan tidak ragu untuk dikonsumsi. Dan yang ketiga itu mengajarkan para generasi muda untuk menyantap camilan yang lebih sehat. Next. Lalu selanjutnya adalah market opportunity. Jadi yang pertama ini
produk kami ini proses pembuatan dan pengelolaan bisnis relatif mudah. Terus yang kedua, bahan baku murah, sedangkan harga penjualan cukup mahal sehingga ada potensi keuntungan yang lumayan bagi kami. Yang ketiga, banyak bayam digemari orang dan akan menghasilkan keripik bayam yang awet namun tanpa bahan pengawet. Lalu yang selanjutnya, pasar cukup luas, bisa menjual keripik bayam ini di mana saja. Juga dapat dibentuk tim penjualan. Caranya mengumpulkan pedagang kaki lima atau asongan, atau yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu membuka peluang untuk reseller, atau menitipkan produk di toko swalayan ataupun toko-toko makanan. Lalu yang terakhir adalah peluang ekspor terbuka, karena keripik ini lebih awet, tentu memungkinkan untuk dikirimkan ke berbagai daerah yang jauh dari pusat kami. Lanjutnya. Selanjutnya adalah fundraising. Ini adalah berbagai upaya dari kami untuk mendapatkan dana demi kelancaran usaha kami ini. Yang pertama ini ada pinjaman. Ini kami dapat memperoleh dana dari pinjaman. Itu nanti bisa didapatkan dari perbankan ataupun perseorangan. Yang kedua ini adalah modal. Modal di sini yang dimaksud adalah modal milik kami sendiri yang kami kumpulkan untuk membantu kebutuhan dana yang kami butuhkan. Yang ketiga, investor. Kami membutuhkan investor. Mungkin yang investor tertarik pada bisnis kami ini bisa menanamkan dananya dan membantu kami untuk menjalankan bisnis ini. Yang keempat, cara yang kami lakukan adalah dengan mitra. Dengan mitra, tentu kita akan mengadakan sharing profit, dan mitra ini juga akan menanamkan modalnya untuk keberlangsungan bisnis ini. Mungkin sekian presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Atas waktu dan kesempatannya, saya mewakili kelompok, saya ucapkan terima kasih.